Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang beranggotakan saya Razif Al Musa dengan NIM 22338027. Yang kedua Rahmat Budi Mulia dengan NIM 2233808112. Yang ketiga Nando Syafriwan dengan NIM 22338059. Kami mengambil materi dengan berjudulkan Surya Panel dari kaset bekas yang akan dibawakan oleh Nando Satriwan. Kepada Nando, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi surya panel dari kaset bekas. Penggunaan kaset bekas untuk panel matahari adalah sebuah inovasi yang menarik dalam upaya mendaur ulang dan memanfaatkan barang-barang bekas secara efisien. Keuntungan penggunaan kaset bekas untuk panel matahari adalah pengurangan limbah plastik, penghematan energi, dan pemakaian sumber daya yang lebih berkelanjutan. Selain itu, metode ini juga relatif murah dibandingkan dengan panel matahari konvensional yang terbuat dari bahan baru. Namun, perlu dicatat bahwa panel-panel matahari yang terbuat dari kaset bekas mungkin memiliki efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan panel-panel konvensional, sehingga perlu diambil kalkulasi dalam perencanaan penggunaannya. Bab 1. Latar belakang penggunaan kaset bekas dengan panel surya adalah respon terhadap dua isu utama, limbah elektronik dan kebutuhan akan sumber energi terbarukan. Pertama, masalah limbah elektronik semakin meningkat di seluruh dunia. Kaset audio dan video bekas merupakan salah satu jenis limbah elektronik yang seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir atau berkecamuk di lingkungan. Limbah ini mengandung bahan berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia yang dapat mencemari tanah dan air, serta membahayakan kesehatan manusia jika dikelola dengan tidak benar. Kedua, kebutuhan akan sumber energi terbarukan semakin mendesak dalam rangka mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang terbatas dan merusak lingkungan. Panel surya adalah salah satu bentuk teknologi energi terbarukan yang telah terbukti efektif dalam menghasilkan energi listrik dari sinar matahari secara bersih dan berkelanjutan. Namun, produksi panel surya yang baru menggunakan sumber daya alam dan energi yang signifikan. Bab 2. Kajian teori. Penggunaan kaset bekas sebagai panel surya merupakan sebuah konsep yang inovatif dan ramah lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk memanfaatkan bahan-bahan bekas yang sebelumnya tidak terpakai, seperti kaset pita, sebagai komponen utama dalam pembuatan panel surya. Ide dasar dari penggunaan kaset bekas sebagai panel surya adalah memanfaatkan sifat optik pita yang memungkinkan menyerap cahaya dan mengubahnya menjadi energi listrik. Proses ini dilakukan dengan menggunakan teknologi fotovoltaik yang memanfaatkan efek fotolistrik untuk menghasilkan listrik dari cahaya matahari. Kaset bekas dimodifikasi dengan mengganti pita magnetik di dalamnya dengan lapisan bahan semikonduktor yang mampu menyerap cahaya matahari. Lapisan semikonduktor ini kemudian terhubung dengan rangkaian elektronik yang memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan energi yang dihasilkan. Prinsip menjadi energi listrik. Berikut penjelasan singkat tentang prinsip alat kerja. 1. Penyerapan cahaya. Kaset bekas dimodifikasi dengan mengganti pita magnetiknya dengan lapisan semikonduktor yang dapat menyerap cahaya matahari. 2. Efek fotolistrik. Ketika cahaya matahari diserap oleh lapisan semikonduktor, fotone tersebut menghasilkan elektron-elektron yang terlepas dari atom-atom dalam semikonduktor. Ini disebut sebagai efek fotolistrik.
3. Pengumpulan elektron. Setelah terlepas dari atom-atom semikonduktor, elektron-elektron ini dikumpulkan menggunakan rangkaian elektronik yang terhubung dengan lapisan semikonduktor. Rangkaian ini bertujuan untuk mengalirkan arus listrik yang dihasilkan oleh elektron-elektron ini ke dalam sistem. 4. Penyimpanan energi. Arus listrik yang dihasilkan dari panel surya kaset bekas dapat digunakan secara langsung untuk menggerakkan peralatan dan disimpan dalam baterai atau sistem penyimpanan energi lainnya. Ini memungkinkan penggunaan energi listrik yang dihasilkan bahkan ketika cahaya matahari tidak tersedia secara langsung. Baik, saya kembalikan kepada Rezi. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rahmat Budi Mulya. Kepada Rahmat, saya persilakan. Baiklah, saya akan menyebutkannya, yaitu persamaan sistematis matematis yang terkait dengan penggunaan kaset bekas sebagai panel surya melibatkan beberapa konsep fisika dasar dan hubungan antara cahaya matahari, lapisan semikonduktor, dan produksi energi listrik. Berikut adalah beberapa persamaan matematis yang mungkin terlibat. Efisiensi konversi cahaya ke listrik. Efisiensi panel yang surya dapat dihitung dengan membandingkan daya listrik yang dihasilkan dengan daya cahaya matahari yang jatuh pada panel. Persamaan umum definisi adalah hukum efisiensi daya listrik atau daya cahaya matahari. Yang kedua, hukum Lambert. Persamaan ini menggambarkan penurunan intensitas cahaya saat melewati suatu bahan, dan kalau panel surya ini digunakan untuk menggambarkan penyerapan cahaya dan lapisan semikonduktor. Yang ketiga, efek fotolistrik. Persamaan ini menggambarkan jumlah energi listrik yang dimiliki oleh elektron yang terlepas dari atom semikonduktor setelah diserap oleh cahaya. Dan selanjutnya, bab ketiga, rancangan alat. Cara kerja alat dibuat. Yang pertama, penyerapan cahaya. Kaset bekas dimodifikasi dengan mengganti pita magnetik dengan lapisan semikonduktor yang dapat menyerap cahaya matahari. Lapisan semikonduktor ini mampu menyerap energi dari sinar matahari yang jatuh pada permukaannya. Dan efek fotolistrik. Ketika cahaya matahari mengenai lapisan semikonduktor, foton tersebut menyebabkan elektron-elektron dalam lapisan semikonduktor terlepas dari atom-atomnya. Ini disebut sebagai efek fotolistrik. Elektron-elektron ini memiliki energi kinetik yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Dan selanjutnya, pengumpulan elektron. Elektron-elektron yang terlepas dikumpulkan menggunakan rangkaian elektronik yang berhubungan dengan lapisan semikonduktor. Rangkaian ini bertujuan untuk mengalirkan arus listrik yang dihasilkan oleh elektron-elektron ini ke dalam suatu sistem. Dan penyimpangan energi. Arus listrik yang dihasilkan dari panel surya kaset bekas dapat digunakan secara langsung untuk menggerakkan peralatan atau disimpan dalam baterai atau sistem penyimpanan energi lainnya. Ini memungkinkan penggunaan energi listrik yang dihasilkan bahkan ketika cahaya matahari tidak tersedia secara langsung.
Dan selanjutnya, sasaran untuk peningkatan kinerja dan efisiensi. Peningkatan material semikonduktor melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut dan memilih material semikonduktor yang memiliki efisiensi penyerapan cahaya yang lebih tinggi. Material semikonduktor baru dengan celah pita energi yang optimal dapat meningkatkan konversi energi dari cahaya matahari menjadi listrik. Yang kedua, desain optik yang efisien mengoptimalkan desain optik panel surya kaset bekas untuk memaksimalkan penyerapan cahaya matahari. Yang ketiga, peningkatan ketebalan lapisan semikonduktor bisa mengoptimalkan ketebalan lapisan semikonduktor pada kaset bekas untuk meningkatkan penyerapan cahaya dan efek fotolistrik. Yang keempat, peningkatan kontak listrik. Memperbaiki kontak listrik antara lapisan semikonduktor dan rangkaian elektronik untuk mengurangi kerugian resistansi dan memaksimalkan transfer energi. Yang kelima, peningkatan sistem penyimpanan energi. Menggunakan sistem penyimpanan energi yang efisien seperti baterai lithium ion atau teknologi penyimpan energi lainnya dan menyimpan yang lebih baik. Energi yang dihasilkan dapat disimpan dan digunakan ketika dibutuhkan. Yang keenam, skala produksi dan penurunan biaya. Meningkatkan skala produksi panel surya kaset bekas dapat membantu mengurangi biaya produksi dan membuatnya lebih terjangkau. Bab 4, kesimpulan. Kesimpulan dari kaset adalah penggunaan kaset bekas sebagai bahan dasar panel surya menyajikan dalam hal rumah lingkungan dan efisiensi energi. Prototipe panel surya dari kaset bekas berhasil dibuat dan diuji efisiensinya. Membuat panel surya dari kaset bekas juga tersedia. Kampanye awareness tentang penggunaan kaset bekas sebagai alternatif panel surya sudah dilakukan. Pelatihan untuk membuat panel surya dari kaset bekas dan penggunaannya teknologi meningkatkan efisiensi juga sudah dilakukan. Kerjasama dengan industri untuk masal produksi panel surya dari kaset bekas dapat dilakukan. Penelitian lebih perlu dilakukan untuk potensi penggunaan bahan-bahan bekas lainnya seperti panel surya. Penggunaan kaset bekas sebagai panel surya adalah konsep inovatif yang dapat memanfaatkan bahan bekas secara efektif untuk menghasilkan energi listrik. Meskipun memiliki beberapa tantangan terkait efisiensi dan penyerapan cahaya yang lebih rendah, penggunaan kaset bekas sebagai panel surya memiliki potensi untuk mengurangi limbah elektronik dan mendukung kedaruratan lingkungan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya yaitu saran. Manfaat bagi masyarakat. Manfaat panel surya dari kaset bekas bagi masyarakat adalah: satu, energi terbarukan yang ramah lingkungan. Penggunaan panel surya kaset bekas membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pemanfaatan limbah elektronik. Menggunakan kaset bekas sebagai panel surya membantu mengurangi limbah elektronik yang berakhir di tempat pembuangan sampah, mendorong siklus daur ulang dan penggunaan kembali bahan-bahan yang ada. Yang ketiga, akses energi terjangkau. Panel surya kaset bekas dapat menjadi solusi energi yang terjangkau untuk masyarakat dengan akses terbatas terhadap listrik, khususnya di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Yang keempat, kemandirian energi. Dengan menggunakan panel surya kaset bekas, masyarakat dapat menghasilkan energi sendiri, mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik umum, dan meningkatkan kemandirian energi. Yang kelima, potensi pekerjaan baru. Pengembangan teknologi ini dapat menciptakan peluang pekerjaan baru di sektor energi terbarukan, termasuk dalam produksi, instalasi, dan pemeliharaan panel surya. Oke, itu saja yang dapat kelompok kami bahas. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.